Halo guys, apakah Anda bingung memilih lensa kacamata yang baik? Berikut beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam memilih lensa, yaitu nilai AB, indeks bias, anti ultraviolet, kekuatan lensa, anti sinar biru, dan lensa untuk berkendara. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah nilai AB. Nilai AB material lensa kacamata bervariasi, yaitu antara 30 sampai 60. Nilai AB suatu lensa yang baik mempunyai nilai di atas 50. Nilai AB menengah yaitu antara 40 sampai 50 dan nilai AB yang rendah kurang dari 40. Jika nilai AB rendah, maka penglihatan kita menjadi kurang jernih. Jadi, pilihlah lensa yang memiliki nilai AB yang tinggi. Contoh lensa yang memiliki AB value tinggi adalah CR39 yang mempunyai nilai AB 58 dan lensa TAF dengan nilai AB 54. Columbia Resin 39 atau CR39 merupakan plastik polimer standar yang digunakan untuk membuat lensa kacamata berbahan plastik. Contoh lensa yang memiliki AB value menengah yaitu bahan RR8 Mitsui yang memiliki nilai AB 41. Dan yang memiliki AB value rendah yaitu lensa plastik 1,56 dan 1,6 juga polikarbonat dengan nilai AB 30. Tetapi lensa polikarbonat ini memiliki keunggulan yaitu anti pecah. Yang kedua adalah indeks bias. Semakin tinggi indeks, semakin banyak pembiasan terjadi. Indeks bias suatu lensa harus tinggi, terutama untuk lensa minus tinggi agar lebih tipis. Karena semakin tinggi indeks bias, maka lensa semakin tipis. Contoh lensa dengan indeks bias tinggi yaitu MR8 dengan indeks bias 1,67. Jadi, kalau ingin lensa yang tipis, pilihlah lensa ini. Salah satu lensa plastik dengan indeks bias tinggi yang digemari di Amerika adalah indeks bias 1,67. Karena lensa dengan indeks bias 1,67, 50% lebih tipis daripada lensa CR39 standar. Ketiga, anti ultraviolet. Fungsi dari anti UV adalah untuk menolak sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet ini sangat berbahaya bagi kesehatan mata. Sinar UV dapat menyebabkan tumor, katarak, dan bahkan menyebabkan kehilangan penglihatan permanen. Untuk mengatasi itu Anda dapat menggunakan lensa fotochromik. Warna lensa fotochromik ketika berada di dalam ruangan adalah bening. Namun ketika berada di luar ruangan, warnanya berubah menjadi gelap seperti kacamata hitam. Lensa ini efektif memberi perlindungan dari radiasi sinar ultraviolet. Semakin besar intensitas cahaya, makin gelap pula tingkat warna yang dihasilkan. Selanjutnya adalah kekuatan lensa. Polikarbonat merupakan material termoplastik yang sangat fleksibel, sehingga menjadikannya tahan terhadap benturan. Polikarbonat memiliki kelebihan dibandingkan dengan lensa yang terbuat dari kaca dan CR39 dalam hal daya tahan terhadap benturan sehingga banyak digunakan. Namun kekurangan material ini hanya memiliki nilai AB yang rendah yaitu 30, sehingga derajat dispersi kromatik menjadi tinggi. Memilih bahan lensa yang kuat adalah hal yang sangat penting agar kacamata kita tidak mudah pecah dan aman dari benturan. Lensa yang mempunyai kekuatan yang luar biasa ini ada pada bahan TAF. Lensa ini sudah teruji 18 kali lebih kuat dari lensa dengan bahan biasa. Cara pengujiannya yang biasa dilakukan dengan cara menggunakan drop ball test, sedangkan pengujian lensa anti pecah dengan extreme test, yaitu tembakan peluru. Perbedaan antara TAF dan polikarbonat adalah TAF memberikan kejernihan optikal yang lebih baik, bening, ringan dan super kuat di kelasnya. Lensa ini disarankan untuk anak-anak, orang tua, olahragawan serta orang-orang beraktivitas tinggi dan beresiko kena benturan yang mengakibatkan lensa pecah. Kelima, anti sinar biru. Cahaya biru adalah cahaya gelombang pendek yang terlihat baik di bawah sinar matahari maupun cahaya buatan yang dipancarkan oleh layar perangkat digital, seperti smartphone, komputer, TV, dan lain sebagainya. Paparan sinar ini bisa berbahaya bagi mata Anda.
Ada dua jenis cahaya biru, bergantung pada panjang gelombang. Yang pertama adalah cahaya biru kehijauan dalam kisaran antara 465 dan 495 nanometer. Panjang gelombang cahaya ini berdampak positif bagi tubuh, karena berperan dalam mengatur siklus tidur dan suasana hati. Cahaya violet biru dalam kisaran antara 415 dan 455 nanometer berbahaya bagi mata. Panjang gelombang cahaya ini juga disebut sebagai cahaya tampak berenergi tinggi, karena disertai dengan cahaya yang kuat, yang dapat menyebabkan kerusakan retina fotokimia ketika mata terbuka. Cahaya biru violet baru-baru ini diakui sebagai faktor yang bertanggung jawab atas perkembangan generasi makula terkait usia, atau AMD. UVC yang ditandai dengan panjang gelombang hingga 280 nanometer, diserap oleh lapisan ozon di atmosfer. UVB dengan panjang gelombang dari 280 sampai 315 nanometer, diserap seluruhnya oleh kornea di permukaan mata. Dan sinar UVA memiliki panjang gelombang yang lebih panjang yaitu 315 sampai 400 nanometer, sebagian besar diserap oleh kornea. Tetapi dari cahaya yang melewati kornea, hampir semuanya diserap oleh bagian mata yang disebut lensa, dengan sekitar 1% melewati lensa dan mencapai retina. Paparan sinar UV ini diketahui menyebabkan fotokeratitis atau sengatan matahari pada mata dan menyebabkan masalah kronis seperti pterygium dan katarak. Dengan mengurangi sinar UV kita dapat mengurangi kerusakan pada kornea dan lensa. Untuk mengatasi masalah ini kita membutuhkan lensa anti sinar biru yang dapat memberikan perlindungan maksimal dari paparan sinar biru, sehingga mata kita aman saat kita menggunakan perangkat digital di mana saja dan kapan saja. Yang keenam adalah lensa berkendara. Berkendara terus-menerus membutuhkan penglihatan jarak jauh untuk menavigasi rute dan lalu lintas, penglihatan dekat untuk dashboard, dan penglihatan periferal untuk kaca spion samping. Semuanya pada saat yang bersamaan secara terus-menerus. Antara perspektif dan kondisi pencahayaan yang berfluktuasi pada siang dan malam hari dapat melelahkan bagi pengendara. Lensa ini adalah solusi ideal untuk semua orang yang sering berkendara dan ingin mengurangi kelelahan mata untuk berkendara yang lebih aman dan santai, karena meningkatkan persepsi visual pengendara di semua kondisi. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.